Salam, selamat pagi saudara sekalian. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Lukas 22 ayat yang ke-19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. A day to memorable, hari yang dikenang. Setiap manusia di dalam dunia ini, saudara, dia memiliki hari yang dikenang. Baik itu hari kelahiran, hari pernikahan, ataupun hari-hari penting yang ada dalam kenangannya, yang selalu dia kenang sepanjang hidupnya. Ayat yang kita baca tadi, itu adalah perjamuan terakhir dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengatakan, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Karena sesudah makan perjamuan terakhir itu, Yesus akhirnya mati di atas kayu salib. Saudara, mengapa Tuhan ingin agar kita mengingat hari Paskah? Mengapa Tuhan ingin agar kita mengingat hari Paskah? Mengapa Tuhan menginginkan agar kita mengingat hari Paskah? Karena pada hari Paskah ada anugerah Allah yang luar biasa bagi kita. Kita yang berdosa, kita dibebaskan bukan karena kekuatan kita, tapi karena anugerah Allah. Sama seperti ketika orang Israel dibebaskan dari Mesir. Mereka ada di Mesir, mereka ditindas, diperlakukan dengan buruk. Lalu Allah mengatakan, pada bulan ini adalah bulan pertama yang akan menjadi bulan untukmu. Pada bulan itu aku akan membebaskan engkau. Mereka dibebaskan dari Mesir bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena anugerah Allah, karena pertolongan dari Tuhan. Sama seperti kita, sama seperti engkau dan saya, kita yang ada di bawah kuasa dosa, kita dijajah oleh kuasa dosa, diperbudak oleh dosa. Ketika kita dibebaskan dari dosa, itu bukanlah kekuatan kita, bukanlah kehebatan kita, tapi itu adalah anugerah dari Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan ingin agar kita selalu mengingat hari Paskah. Karena pada hari Paskah ada anugerah yang besar dari Tuhan untuk membebaskan kita dari dosa. Itulah hari yang harus dikenang. Hari yang pantas untuk dikenang dan pantang untuk dilupakan. A day to memorable. Hari Paskah juga harus dikenang. Karena pada hari Paskah, untuk menyelamatkan nyawa, ada nyawa yang dikorbankan. Ketika orang-orang Israel ada di Mesir, mereka ada dalam perbudakan dan penjajahan. Mereka begitu menderita. Tuhan ingin membebaskan mereka, mengutus Musa dan Harun kepada Firaun untuk meminta mereka dibebaskan. Tetapi Firaun berkeras hati. Tuhan lalu menurunkan tulah untuk mereka, 10 tulah. Sampai di tulah yang ke-9, Firaun tetap berkeras hati. Karena itu Tuhan mengatakan bahwa pada malam ini aku akan menurunkan tulah yang ke-10. Yaitu, aku akan mengambil anak-anak sulung, baik itu manusia maupun hewan, dari seluruh orang Mesir. Dan Tuhan juga berpesan kepada orang Israel, agar anak-anak sulung mereka tidak meninggal atau mati. Maka mereka harus menyembelih anak domba, lalu darah dari anak domba itu harus ditaruh pada ambang pintu orang-orang Israel. Maka pada malam hari, ketika malaikat Tuhan berjalan menjelajah negeri Mesir, dan melihat ada tanda darah pada rumah-rumah orang Israel, maka malaikat Tuhan akan pisah atau melewati rumah orang-orang Israel. Ketika menyelamatkan nyawa dari anak-anak sulung bangsa Israel, ada nyawa yang dikorbankan, yaitu anak domba yang disembelih. Sama seperti kita, saudara. Sama seperti engkau dan aku. Ketika kita dibebaskan dari dosa, ketika nyawa kita dilepaskan dari kematian kekal, ada nyawa yang dikorbankan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus menyerahkan nyawanya mati untuk dosa-dosa kita, dosamu dan dosaku. Saudara, karena itulah maka Tuhan ingin agar kita selalu mengingat hari Paskah. Hari Paskah adalah hari di mana ada nyawa yang dikorbankan untuk menyelamatkan nyawa kita. Itulah hari Paskah, hari yang harus dikenang dan pantang untuk dilupakan. A day to memorable. Hari Paskah juga harus kita kenang, karena pada hari Paskah
ada kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia bangkit mengalahkan maut dan kematian. Dia mati, dia bangkit mengalahkan kuasa dosa. Sampai-sampai Alkitab mengatakan, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Yesus Kristus, dia datang dengan pengajaran-pengajaran yang luar biasa. Dia mati untuk dosa-dosa kita. Tetapi itu tidak akan artinya jika dia tetap ada dalam kuburan. Tetapi di hari Paskah, hari Minggu pagi-pagi, dia bangkit dari antara orang mati, mengalahkan kematian. Itulah hari Paskah. Hari yang pantas untuk dikenang, pantang untuk dilupakan. A day to memorable. Saudara-saudara, hari Paskah memang harus selalu kita kenang. Karena pada hari Paskah ada anugerah yang besar dari Tuhan. Pada hari Paskah ada nyawa yang dikorbankan demi nyawa-nyawa yang diselamatkan. Dan pada hari Paskah Tuhan kita Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Hari Paskah adalah hari yang pantas dikenang dan pantang untuk dilupakan. A day to memorable. Selamat Paskah, saudara. Amin. Tuhan, terima kasih untuk firman pagi hari ini. Kami belajar dari perjamuan terakhir Tuhan Yesus dan murid-murid. Bagaimana Tuhan Yesus berpesan agar murid-muridnya tetap mengenang akan Dia dan tidak melupakan hari Paskah, di mana ada anugerah yang besar, ada nyawa yang dikorbankan demi menyelamatkan nyawa kami. Dan pada hari Paskah Tuhan kami bangkit mengalahkan maut dan dosa. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara, saya terus mengajak saudara untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Happy Easter, a day to memorable.